Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya anak-anak, hari ini kita sudah masuki materi dari bab 1, yaitu SOP penataan produk. Sebentar ya. Nah, di bab 1 ini nanti kalian akan mempelajari tentang pengertian dari SOP penataan produk, lalu penataan produk itu sendiri, memahami layout atau tata letak toko, dan kita akan mengidentifikasi teknik pemajangan barang. Ada beberapa tujuan pembelajaran yang belum saya ketik di sini, masih ketinggalan ya. Oh ya, ini PPT-nya tadi belum diedit. Yang di depan itu bab 1 bukan bab 4 ya. Oke, kita masuk. Nah, SOP, standar operasional prosedur. Maksudnya apa sih SOP itu? Pasti kalian tahu kan kalian udah PKL. Nah, apa itu SOP? Kita lihat. SOP merupakan tata cara atau tahapan yang dibakukan dan harus dilalui untuk menyelesaikan suatu proses kerja tertentu. Misalnya apa ya, kalian dikasih tugas nih sama guru, tugas misalnya tugas dari saya, sebelum kalian melakukan yang B, kalian harus melakukan yang A dulu. Nah, sebelum melakukan yang B, kalian harus melakukan yang A. Sebelum melakukan yang C, kalian harus melakukan yang B. Gitu, jadi bertahap. Gak bertahap juga sih. Misalnya juga kayak kemarin nih pendaftaran PPDB. Nah, SOP-nya itu si calon peserta didik baru yang mau daftar SMK, mereka harus membuat akun atau mengajukan akun di website PPDB. Setelah mengajukan akun harus menunggu verifikasi. Sesudah diverifikasi harus aktivasi untuk mengganti password atau membuat password. Nah, setelah membuat password harus apa lagi? Baru bisa login kan, lalu menunggu jadwal pendaftaran, baru bisa daftar, pilih sekolah. Nah, itu adalah SOP-nya. Kalau di penataan produk seperti apa? Mari kita lihat ya. Nah, tujuan dari SOP ini yang pertama, menjaga konsistensi dan tingkat kinerja petugas atau pegawai atau tim dalam organisasi atau suatu unit kerja. Ini kita bahas SOP secara umum dulu ya. Gimana misalnya kayak yang tadi nih, untuk mencegah kelalaian dari petugas atau operatornya, atau bisa juga kelalaian dari calon peserta didik barunya, makanya harus ada SOP-nya. SOP-nya seperti apa ya? Tadi si calon peserta didik baru tuh harus gimana dulu pertamanya, harus ngapain dulu gitu. Atau juga bisa SOP-nya tuh harus pakai masker kalau ke sekolah. Terus kalau misalnya ini buat petugasnya ya, petugas yang melayani PPDB-nya harus pakai face shield. Itu bisa juga SOP-nya. Nah, lalu ada lagi kalau di restoran tuh gimana SOP-nya? SOP di restoran misalnya biasanya itu datang langsung disambut, ada yang disambut ada yang enggak ya. Selamat datang di restoran. Nah, lalu setelah si calon konsumennya masuk, ditanyain kan, gimana mau duduk di mana? Cari bangku yang kosong. Setelah duduk dikasih buku menunya. Ini silakan Kak, ini buku menunya kalau ada yang mau dipesan. Ditaruhlah tuh buku menu di meja. Nunggu. Nah, itu bagian dari SOP. Kalau di pramuniaga atau di retail gimana? Kalau di retail, kalau di kasir SOP-nya gimana kasir? Kalau ada yang datang harus gimana? Kalau ada yang melayani harus gimana? Itu SOP. Untuk mencegah kelalaian, SOP ini nantinya bisa jadi ciri khas dari perusahaan tersebut. Kayak kalau misalnya di Indomaret gimana greetingnya, kalau di Alfamart greetingnya gimana. Pasti setiap perusahaan punya SOP masing-masing dan ciri khasnya masing-masing. Lalu yang kedua,
Tujuan dari SOP yang kedua, lama. Nah, agar mengetahui dengan jelas peran dan fungsi dari tiap-tiap posisi dalam organisasi. Contohnya, ada bagian, kalau misalnya kayak OSIS nih ya, ada ketua, ada sekretaris, bendahara. Nah, masing-masing tempat ini kan ada SOP-nya masing-masing. Kalau sekretaris, gimana SOP untuk mengarsipkan data-datanya si OSIS ini, atau gimana misalnya kalau mau buat surat ngajunya gimana, oh iya harus ada tanda tangan ini, tanda tangan ini, tanda tangan ini, baru bisa di ACC. Terus kalau bendahara gimana, oh bendahara tuh harus kayak gini, kayak gini, kayak gini, atau harus kalau meminta uang harus ada tanda tangan atau persetujuan dari ketua, harus ada dari sini, dari sini. Nah itu SOP-nya di OSIS. Dan juga bisa kita tahu dengan jelas peran dan fungsi dari tiap-tiap posisinya si sekretaris ini, perannya ngapain aja sih, si bendahara perannya ngapain aja. Nah itu ketahuan dari SOP itu diatur. Lalu tujuan SOP yang ketiga, memperjelas alur tugas, wewenang, dan tanggung jawab dari petugas atau pegawai terkait. Kayak tadi misalnya nih kalau di retail, yang bagian kasir, ya udah dia di lingkupnya kasir aja kan. Tapi kadang ada yang nggak hanya kasir aja sih, ada juga mungkin dia sebagai pramuniaga juga, atau bisa dia mempromosikan juga, ya kan kayak gitu. Nah tanggung jawab kasir tuh gimana, nah alurnya gimana dari kasir, oh iya ada pembeli yang dateng, dikasih greeting lagi, ditanyain lagi ini udah bener belum, yang dibeli segini, uangnya segini, kembaliannya segini. Itu kan SOP, jadi jelas alur tugas si kasir ini, jelas harus ngapain aja. Sama pramuniaga juga seperti itu. Nanti kalau ada barang nih datang dari orang, datangnya kemana, kalau ke gudang, nanti dari gudang dicatat diapain lagi, baru nyampe ke pramuniaga, dari pramuniaga harus gimana lagi. Nah itu SOP, alur, dan juga jadinya jelas dia harus ngapain, harus berbuat apa, nggak bingung. Nah lalu yang keempat, melindungi organisasi atau unit kerja dan petugas atau karyawannya dari malpraktek atau kesalahan administrasi lainnya. Kalau sudah ada SOP yang jelas, setidaknya si karyawan ini dia nggak bingung harus ngapain. Kalau bingung, biasanya kita jadi suka ambil inisiatif sendiri. Harusnya ini dokumen ditaruh di bagian, misalnya bagian A, ternyata karena kita nggak tahu atau nggak ada SOP-nya yang secara tertulis dan secara lisan, maka si karyawan ini ngasih dokumen ke bagian D, salah kan. Atau misalnya nih kayak lagi jadi pramuniaga, harusnya produk Pepsodent itu ditaruh di bagian misalnya di pojok, ternyata karena nggak ada SOP-nya ditaruhnya di bagian depan gitu. Itu kesalahan. Nah suka denger kan ya, kalian ada dokter yang malpraktik karena nggak ada SOP-nya yang jelas. SOP-nya apa? Kalau dokter praktik itu kan biasanya harus ada izin lisensi. Nah itu harus ada itu, tapi kan dokter yang malpraktik nggak ada lisensi yang seperti itu, maka dia tidak memenuhi SOP kedokteran. Lalu nah yang terakhir, untuk menghindari kegagalan atau kesalahan, keraguan, duplikasi, atau ketidakefisiensian. Jadi kalau misalnya nggak ada SOP atau kita nggak tahu SOP-nya, pasti bingung kan, ini barang setelah dari gudang mau dikemanain, aduh bener nggak ya harus ditaruh di rak sebelah sana, nanti bingung, apa nggak ditaruh di rak sebelah kiri, di mana sih yang bener, kan bingung ya kan, nggak tahu. Sementara kamu udah harus naruh barang itu, nggak ada SOP yang jelas. Kalau ada SOP kita tahu ini barang setelah datang ditaruh di, barang A ditaruh di rak A, barang B ditaruh di rak B, barang C di rak C gitu. Nah lalu selanjutnya adalah persiapan penataan produk. Untuk menata produk itu nggak asal-asalan ya. Mungkin kalau kalian menata produk di toko masih banyak yang asal-asalan, tapi nggak juga sih. Ada beberapa kelompok di kelas 11, maaf sekarang kelas 12 ya, kalian nggak asal-asalan menata produknya. Saya salut sama kalian. Sayangnya kalian PKL cuma sebentar ya. Jadi nggak bisa menikmati masa-masa PKL atau masa-masa menata produk yang sesungguhnya di sana.
Oke, persiapan penataan produk. Segala sesuatunya pasti butuh persiapan, butuh perencanaan. Sama seperti nih, kalau mau beli sesuatu, misalnya beli HP, pasti kalian sudah merencanakan kan mau beli HP merek apa, tipe apa, harganya berapa, warnanya apa. Pasti udah terpikirkan nih, kalian udah cari tahu, oh iya gimana sih ini merek HP yang lagi bagus sekarang, yang lagi ngehits, terus harganya yang berapa, yang sesuai sama budget kalian dari orang tua kalian. Atau misalnya mau berangkat sekolah, SOP berangkat di sekolah tuh SOP gimana? Kalian ke sekolah pakai seragam yang rapi kan? Nah, sebelum pakai seragam itu pasti kalian mempersiapkan diri. Seragamnya harus dicuci, disetrika, terus dirapikan, dipakai deh, baru dibawa ke sekolah. Oke, persiapan yang pertama adalah dalam penataan produk. Persiapan pertama yang harus dilakukan, kalau saya ngomongnya kecepatan maaf ya. Dalam penataan produk ya, persiapan pertama yang harus dilakukan adalah 1. Pengelompokan produk. Jadi kita harus mengelompokkan produk. Penataan produk di supermarket itu harusnya sesuai dengan kategorinya masing-masing. Ini ada yang typo, maaf ya. Untuk memudahkan konsumen berbelanja. Jadi produk ditata sesuai dengan kelompoknya masing-masing agar tidak membingungkan karyawannya dan tidak membingungkan calon konsumennya. Nah, pengelompokan produk ini ada beberapa hal. Yang pertama, produk dikelompokkan berdasarkan jenis produknya. Produk yang akan ditata harus dikelompokkan berdasarkan jenisnya. Contohnya, makanan nggak mungkin kan dicampur sama yang minuman. Terus produk fresh ya, produk fresh. Peralatan rumah tangga tempatnya beda, fashion tempatnya beda, lalu non food ya tempatnya di non food. Nah, pengelompokan produk berdasarkan jenis produknya ini harus dikelompokkan atau dilakukan sejak produk disimpan di gudang. Biar apa? Biar agar si pegawai karyawannya nggak bingung mau cari-cari produknya disimpan di mana. Kalau produknya habis di tempat pemajangan barangnya atau area penjualan, bisa diambil di gudang. Nah, dia nggak bingung, mana sih produk makanan yang ini kok nyampur-nyampur sama minuman. Bingung kan, jadi harus nyari-nyari, itu jadi butuh waktu yang lama banget untuk ngambilnya. Makanya kalau di Mart saya suka ini tuh harus sama ini produk ini tuh kardus-kardus yang makanan itu harus sama yang ini. Biar apa? Biar gampang ngambilnya, biar nggak pusing nanti kalau misalnya sebenarnya ini produk ada nih, produk A misalnya, kayak apa ya, contohnya itu Chiki Balls. Sebenarnya di gudang ada, tapi karena produknya ditaruh di nggak rapi, asal-asalan gitu loh, dia adanya di ujung, padahal temannya itu sebenarnya bukan di ujung, di depan. Harusnya dia ada di depan, tapi dia sendiri nyempil di ujung sana. Akhirnya apa? Akhirnya kalian bilang, Bu udah habis Bu Chiki Ballsnya. Nah, besok-besoknya atau 2 atau 3 hari kemudian, saat kita lagi beres-beres, ternyata Chiki Ballsnya ada nyempil di ujung. Sayang kan, jadi nggak bisa dijual. Kalau masa expirednya masih lama, kalau sebentar lagi gimana? Nah, si di gudang ini nih, produk dikelompokkan berdasarkan jenisnya, lalu dibuat daftar jenis-jenis produk. Daftar jenis produk ini nantinya akan digunakan untuk merencanakan layout atau membuat planogram di area penjualan. Jadi berguna banget kan? Nggak hanya kerjaan ini tuh kerjaan mengelompokkan produk berdasarkan jenisnya nggak hanya berhenti di kamu, tapi nanti bisa berlangsung ke bagian-bagian yang lainnya. Kalau kita atau bagian kamu mengerjakan dengan benar, pasti bagian yang lainnya itu nggak akan kesulitan untuk menyelesaikan pekerjaannya karena berhubungan dengan bagian kamu gitu. Lalu yang kedua, produk dikelompokkan berdasarkan merek produknya. Karena setiap jenis produk yang dikelompokkan lagi berdasarkan mereknya itu satu produsen itu membuat, atau satu jenis produk itu ada banyak merek.
nggak cuma satu atau dua aja, makanya setelah dikelompokkan berdasarkan jenisnya, produk akan dikelompokkan kembali berdasarkan merek produknya. Contohnya merek sampo. Sampo ada banyak kan, bukan cuma sampo Pantene aja, tapi ada banyak, ada Sunsilk, Clear, lalu apalagi ada Dove. Lalu merek inian air mineral. Air mineral bukan cuma Aqua aja, tapi ada Ades, Fizz, ada yang manis-manisnya itu apa? Le mineral. Lalu apalagi? Misalnya sabun batangan gak cuma Lifebuoy aja, gak cuma Nuvo aja, tapi banyak. Lalu mie instan, bukan cuma Sari Mie doang, tapi ada lagi Supermie, Sedap, dan lain-lainnya. Mie goreng, bukan cuma Indomie doang, tapi ada juga yang lainnya, banyak. Lalu apalagi? Pasta gigi. Pasta gigi bukan cuma Pepsodent aja, tapi ada lagi Ciptaden dan yang lainnya. Itu contohnya ya. Nah, lalu yang ketiga, setelah produk diurutkan berdasarkan dikelompokkan berdasarkan yang pertama apa? Jenisnya, kemudian mereknya, lalu dikelompokkan lagi berdasarkan ukurannya. Karena kenapa? Setiap satu jenis produk ada beberapa merek, dan setiap satu jenis merek ada beberapa ukuran. Produk dijual dengan ukuran yang berbeda-beda. Produk harus ditata berdasarkan ukurannya, biar rapi, biar nggak bingung sebagai konsumen pun sebagai karyawan di toko. Contohnya produk minyak goreng Bimoli. Bimoli ada yang ukurannya 500 ml, ukuran refill yang 1 liter atau 2 liter. Nah, pengelompokan dan pengklasifikasian produk ini disebut point of sale atau POS. Biasanya disusun dengan urutan ukuran produk, jenis produk, merek, submerek, spesifikasi dan warna. Nah, contoh dari daftar jenis pengelompokan produk, daftar pengelompokan produk nih seperti ini. Nah, jadi di sini ada kolom nomor, jenis, merek, submerek, spesifikasi atau spesifikasi di sini saya pakainya yang ukuran ya, dan warna. Ini contoh klasifikasi produk supermarket. Yang pertama kita lihat nomor 1 ada minyak goreng. Di sini jenisnya minyak goreng. Minyak goreng ada mereknya apa? Bimoli. Lalu ada lagi selain Bimoli apa? Sania, Vilma, banyak ya. Nah, di sini submerek dari Bimoli ini apa? Bimoli ada yang klasik, ada yang spesial, dan dari submerek ini ada beberapa ukuran. Ada yang ukuran 1 liter, 2 liter. Kalau warna minyak sama semua ya, kayak gitu. Kemasannya juga rata-rata warnanya transparan. Nah, lalu yang kedua, jenisnya apa? Pasta gigi. Tapi kalau produknya banyak, lebih dari 1, kalian mengelompokkannya dipisah ya. Ini kan dicampur antara food sama yang non foodnya. Kalau nanti dipisah. Yang kedua ada pasta gigi. Pasta gigi ini mereknya apa? Pepsodent. Pepsodent submereknya apa? Submerek ini kayak varian ya, kayak varian dari variasi dari si Pepsodent variannya. Kalau makanan atau minuman bisa disebutnya rasa. Nah, kalau ini varian atau submerek. Submerek dari Pepsodent apa aja? Pepsodent yang sensitif, ukurannya yang 90, warnanya merah muda. Biasanya ditulis dari yang terkecil karena nanti di tatanya planogram yang terkecil biasanya di atas gitu. Lalu Pepsodent herbal ukuran 90, warnanya apa? Hijau. Lalu ya di bawahnya lagi ada Pepsodent sensitif lagi, tapi yang ukuran 160 gram, warnanya merah muda. Lalu selanjutnya, nah selanjutnya setelah ini masih persiapan dari penataan produk ya. Setelah kita melakukan beberapa persiapan dari penataan produk, tadi produk sudah dikelompokkan berdasarkan jenisnya, mereknya, ukurannya. Nah, lalu kita harus mengetahui tujuan dari penataan produk. Karena
pada saat proses pemajangan produk, aspek seni atau estetika keindahan dari produk atau dari hasil pajangan yang kita tata harus diperhatikan. Makanya kita harus tahu tujuannya apa sih dari penataan produk ini. Lanjut. Nah, tujuan dari pengklasifikasian produk bagi produsen ini tadi udah saya sebutkan ya, cuma nggak spesifik. Yang pertama, ini bagi produsen ya. Yang pertama, mempermudah penyimpanan barang di gudang. Kalau sudah ditata, dirapikan produknya di gudang, kita nggak bingung, nggak cari-cari lagi mau cari barang A. Barang A itu ada di mana? Oh, barang A ini makanan, ya kita harus cari ke bagian makanan. Barang B ini minuman, nyari di bagian minuman. Udah tahu tempatnya di mana. Tapi kalau gudangnya berantakan, nggak ditata dengan rapi, kalian bingung nanti. Ini produk A ini makanan di mana ya? Aduh, makanannya di mana? Karena campur-campur, bingung. Lalu yang kemudian ada mempermudah penataan di ruang pajang, di area penjualan. Ini udah pasti kita sebagai karyawan pasti akan sangat dimudahkan jika penataan produknya rapi, indah, udah kelihatan. Oh, ini apalagi karyawan baru ya. Yang karyawan baru yang masih harus mengenali area penjualan. Ini produk Pepsodent di mana tempatnya? Dicari-cari kok nggak ada ya, bingung. Kok pasta gigi ada di sebelah sini, tapi di sebelah sini juga ada. Kok di lorong sana juga ada. Kalian bingung nanti mau di mana taruhnya. Gitu. Nah, lalu yang ketiga, mempermudah pengambilan dari tempat pajang atau di gudang. Seperti yang tadi sudah saya jelaskan. Kalau penataan barangnya baik, bagus, rapi, nggak campur-campur, kalian atau kita sebagai karyawan di toko tersebut, kita akan mudah dengan cepat langsung ambil barang itu ada di mana tempatnya. Mau ngambil, oh barang ini kosong nih di area penjualan, ambil aja di gudang. Di gudang udah tahu kita harus kemana kan. Oh, ini barang ini nggak nyampe 5 menit, nggak nyampe 10 menit langsung diambil. Udah cepet, nggak lama, nggak perlu berjam-jam. Nah, lalu yang terakhir adalah mempermudah pengawasan dan pemeliharaan. Kalau penataan produknya baik, bagus, kita sudah tahu kalau minuman itu biasanya gimana diawasinya. Oh, tempat-tempat yang rawan sama tikus itu adanya di mana? Di tempat makanan, misalnya, sama minuman juga bisa. Susu juga bisa. Nah, udah tahu kan tuh susu di sebelah sana, sebelah kiri. Ya udah, kita merawat atau mengawasi dengan ekstra dari tikus akan langsung menuju ke kiri. Tapi kalau dicampur-campur bingung. Ini sementara tempat apa ya yang buat jebakan tikusnya cuma ada 2, tapi makanan-makanan atau produk-produk yang rawan sama tikus ada di beberapa tempat karena penataan barangnya campur-campur, pasti jadi bingung. Sementara cuma ada 2 nih, mau ditaruh di mana gitu. Nah, lalu yang selanjutnya adalah tujuan pengklasifikasian produk bagi konsumen. Yang pertama, pasti kita sebagai konsumen akan dimudahkan dalam mencari dan memilih produk yang akan dibeli. Saya misalnya mau beli mie goreng di Alfamart, langsung masuk di mana ya? Oh, tempat mie di belakang, langsung ke belakang. Di belakang langsung gampang, oh ini mie goreng, langsung ini Indomie. Tapi kalau misalnya penataan produknya berantakan, saat masuk di dalam toko, di sebelah kanan saya kelihatan ada mie instan, saya ke sana. Tapi ternyata Indomie goreng nggak ada di sana. Saya kira habis nih. Ya udah, saya nggak jadi beli dong, saya balik lagi. Karena saya nggak nanya sama petugasnya. Saya balik lagi nih, tipe yang pertama. Nah, lalu yang kedua, saat saya lihat Indominya habis di rak yang saya lihat ada mie-nya. Saya tanya sama petugasnya, "Mbak, ini Indominya udah habis ya?" "Oh enggak Mbak, ternyata Indominya ada di sebelah sana." Beda, padahal sama-sama mie instan, cuman beda, dia ada banyak tempat dan gak beraturan. Nah, lalu yang kedua, setelah mudah dalam mencari dan memilih produk yang akan dibeli, pasti sebagai konsumen juga akan merasa dimudahkan dalam berbelanja dan sangat-sangat nyaman dalam berbelanja. Itu ya, tadi sudah selesai. Lalu selanjutnya adalah tadi pertama gimana? Pertama, persiapan dalam penataan produk itu kita harus mengelompokkan barang tersebut. Barang dikelompokkan berdasarkan
jenisnya, mereknya, dan ukurannya. Nah, lalu yang kedua, kita harus tahu tujuan dari penataan barang biar kita bisa lebih mudah untuk menata barang tersebut. Lalu yang ketiga, setelah tahu tujuannya, kita harus tahu peralatan-peralatan display. Ada banyak peralatan display. Sebelum melakukan penataan produk, peralatan dan perlengkapan yang digunakan dalam display harus dipersiapkan. Peralatannya apa aja? Peralatannya ada banyak ya. Nah, di sini saya akan memberikan kalian tugas lagi dan tugas lagi. Nggak ada. Ini tugas pertama ya. Tugas pertama-tama adalah kalian buat kelompok berisikan 5 orang. BDP 1 ada berapa? Ada 35 ya. BDP 1 35 berarti ada 7 kelompok. Lalu di BDP 2 ada 36 siswa, berarti tetap 7 kelompok, tapi ada satu kelompok yang 6 orang. Nah, untuk anggota kelompoknya ini saya bebaskan, kalian terserah kalian sendiri, kalian mau berkelompok dengan siapa saja, dan kelompok ini kelompok belajar yang nantinya akan terus-terusan dipakai selama 1 tahun. Jadi nggak usah ganti-ganti lagi kelompoknya, bingung. Lalu nanti nama-namanya nggak perlu di-store ke saya, tapi tolong dipastikan semua teman-teman kalian masuk ke dalam kelompok. Tidak ada yang merasa jadi anak buangan atau nggak ditemenin ya. Nah, setelah buat kelompok, kalian ini per kelompok ya, masih per kelompok lah, bukan individu. Kalian cari penjelasan dan contoh dari materi peralatan display dan perlengkapan display produk supermarket, fashion, dan sport. Seperti ini nih pembagiannya ya. Lihat di poin ketiga. Kelompok 1 mencari tentang gondola. Ini dicarinya penjelasannya, lalu contoh gambarnya. Gondola, shelving, wagon. Nah, ini ada semua. Kelompok 1, kelompok 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya, udah saya bagi-bagi. Dicari penjelasannya, lalu contoh gambarnya seperti apa. Nah, nanti akan saya kirim link tugas. Kalian harus mengupload di link tersebut. Tapi namanya bukan atas nama satu orang, tapi per kelompok. Disebutin aja kelompok 1. Kelompok 1 namanya si A, B, C, D, E. Kalian sendiri ya yang membagi yang mana kelompok 1, yang mana kelompok 2, yang mana kelompok 3. Itu kalian sendirilah yang atur. Sudah kelas 12 kan, sudah bisa mengatur hal yang seperti itu. Setelah itu ya nanti kalian upload, dikasih penjelasannya, diupload gambarnya, lalu linknya dikirim. Itu maksimal hari Senin minggu depan sebelum mata pelajaran penataan produk dimulai. Kalau ada yang mau ditanyakan silakan japri aja di WhatsApp. Sekian ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.